Dan langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke rekan kami Ervan Septiawan yang sudah bersama dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya untuk saat ini melakukan persiapan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ervan, silahkan dengan informasi terbaru dari kediaman Saka Tatal. Baik Ibu Boni dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di rumah kediaman Saka Tatal di mana saat ini di belakang saya teman-teman Saka Tatal akan bersiap-siap untuk menuju ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, di mana teman-teman Saka Tatal ini membawa bukti di mana anak pasren yang bernama Kavi sempat berkumpul kembali dengan menggunakan kaos yang bergambar reggae. Saat ini di depan layar kaca Anda, saat ini Saka Tatal beserta tim kuasa hukum yakni Bu Titin akan menuju ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik, Boni. Ervan. Halo. Ervan, Anda bisa ajak kami untuk langsung berbincang dengan Saka Tatal? Baik Boni. Saka, gimana untuk persiapannya Saka untuk saat ini Saka? Ya, persiapan hari ini Saka udah siap. Udah siap? Ya. Berarti ini ya siap untuk sidang ya? Untuk siap sidang yang kedua kalinya. Oke, baik Boni, saat ini kami akan bersedia untuk berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik, tim kami Ervan Septiawan ikut langsung bersama dengan mobil yang ditumpangi oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya, Ibu Titin Prialianti, untuk menuju langsung ke PN Cirebon. Ervan, silakan. Baik Boni dan pemirsa, saat ini kami bersama Saka Tatal beserta tim kuasa hukum akan menuju ke hotel dulu. Bertolak untuk menuju ke salah satu hotel di Kota Cirebon. Baik, Ervan, Anda bisa lanjutkan perbincangan Anda dengan Saka Tatal mengenai persiapan sidang hari ini? Baik, Saka, untuk persiapan gimana Saka untuk saat ini Saka? Jadi persiapan saat ini Saka udah siap. Dan benar-benar Saka ini udah siap. Kesiapannya itu apa Saka? Ya, persiapan kali hari ini, jadi insya Allah Saka tuh semaksimal mungkin lah, semampu Saka juga. Saka juga berharap bisa lebih tenang daripada di tahun yang kemarin. Berarti ini malah lebih fresh sekarang ya? Iya. Bandingan itu. Juga kan Saka juga waktu dulu kan boro-boro namanya tuh ada dukungan dari masyarakat, dari netizen, terus juga banyak orang juga yang mendemo Saka waktu di tahun 2016. Dan saat ini sidang yang kali ini di tahun 2024, alhamdulillah banyak orang yang mendukung Saka dan menyupport Saka. Jadi atas dukungannya Saka berterima kasih banget, dan responnya Saka tuh sebenarnya tuh gak nyangka bisa didukung sampai kayak gini. Saka tuh bener-bener berterima kasih atas dukungannya, dan banyak orang yang percaya kepada Saka bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang Saka sudah bercerita kemana-mana tapi gak ada hasilnya waktu di tahun 2016. Jadi Saka ini sama keluarga dan Ibu Titin sudah berjuang semampu gimana orangnya, tapi gak pernah ada hasilnya sama sekali. Mudah-mudahan di tahun 2004 ini sidangnya berbeda dan ada hasil yang diinginkan semaksimal mungkin. Untuk Bu Titin, kalau kesiapannya itu gimana Bu Titin? Kalau persiapan memang kan kita tinggal menunggu jawaban dari termohon. Kita juga dari tim sudah menyiapkan saksi-saksi ahli, kemudian juga saksi-saksi yang belum kita bisa sebutkan namanya. Saksi-saksi ahli sudah terkonfirmasi akan hadir di dalam sidang Saka Tatal, di antaranya Pak Ajbi Syaputra, Bapak Agus Suseno, juga Bapak Reza Kiragiri sudah terkonfirmasi. Yang lainnya kami masih menunggu konfirmasi. Juga
mungkin kita meminta kehadiran Dede dan kehadiran Liga Akbar pada persidangan Saka Tatal. Gitu. Mudah-mudahan itu diizinkan oleh para pengacaranya, karena bagaimanapun kita harus membuktikan kebenarannya. Ini momentumnya, karena dulu saya sudah berusaha untuk bisa membuktikan itu, tetapi memang dari hasilnya memang luar biasa. Saka tetap divonis 8 tahun pidana. Itu sih yang Untuk agenda hari ini itu apa, Bu Dede? jawaban termohon. Kita hari ini termohon. Nah, untuk kelanjutannya mungkin nanti pengadilan yang akan memberikan jadwal-jadwal kapan kita bisa menghadirkan saksi-saksi. Baik ya Boni. Baik. Ya Boni. Ervan, mungkin Anda bisa kembali ajak Saka Tatal untuk berbincang, meminta tanggapannya mengenai dukungan yang begitu banyak. Tadi langsung hadir ke rumah Saka Tatal dari teman-teman dan juga kerabat, dan bahkan mungkin juga nanti menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ervan. Baik, Saka, tadi kan banyak teman-teman yang mendukung dan keluarga. Itu gimana tanggapan dari Saka sendiri? Ya, Saka berterima kasih banget atas dukungannya. Saka juga nggak nyangka bakal ada dukungan dari kawan-kawan Saka, dari teman-teman Saka, masyarakat, dan netizen yang lainnya juga. Saka benar-benar berterima kasih. Saka tuh nggak nyangka sama sekali ada dukungan yang kayak seperti itu. Dan ada dukungan dari masyarakat, dari luar dari kampung Saka. Saka tuh bersyukur sekali. Ada orang-orang yang baik dan mengerti keadaan Saka, dan bahwa Saka ini memang tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi Saka ini berterima kasih atas dukungannya dan dorongannya, dan Saka minta doa agar sidang Saka yang kali ini, semoga PK Saka ini berjalan dengan lancar dan hasilnya semaksimal mungkin. Tadi siapa aja Saka untuk yang akan ikut Saka? Keluarga siapa aja? Ya, ada keluarga Saka juga, terus juga ada teman-teman. Ya, teman-teman juga paling sebagian, soalnya kan ada yang kerja juga. Tadi pakai kaos ini ya, kaos kapelan ya itu ya? Iya. Itu inisiatif teman-teman atau gimana itu? Untuk mendukung Saka. Orang, terus juga jangan terlalu inilah lebay lah. Kalau itu mah, yang penting mah pada umumnya aja, wajarnya aja. Kita juga nggak pernah menyarankan harus pakai baju apa. Tapi semangat ya? Alhamdulillah, Saka semangat. Sudah bisa tersenyum. Ya Boni, baik kalau Boni. Ervan, ini kan Saka kondisinya sudah bebas murni ya. Mungkin Ervan bisa tanyakan kepada Saka, apa rencananya ke depan? Mungkin ada cita-cita ataupun rencana yang sempat tertunda, apa rencana yang akan Saka lakukan? Untuk setelah kedepannya itu gimana Saka? Untuk kan udah dapat surat bebas itu gimana? Jadi untuk surat bebas murni itu kan ini kan waktu kemarin aja tanggal 23 Juli. Jadi sebelumnya kan Saka masih wajib lapor. Jadi kedepannya nanti Saka tidak akan wajib lapor lagi. Seperti itu. Dan terus kedepannya Saka kan insya Allah ya kalau ada modelnya pengen buka usaha aja. Jadi nggak kayak terlalu mikirin yang lain lah. Pengennya Saka tuh kerja dan ngebanggain keluarga aja. Terutama dari mama. Kakak ingin ngebanggain mama. Kakak udah cukup. Kakak juga udah pernah nyusahin orang tua, bikin sedih mama, bikin nangis mama. Kakak ingin membalas budi kebaikan mama. Jadi kedepannya fokus untuk mencari kerjaannya. Iya, jadi kedepannya Saka pengen mencari kerjaan aja, fokus buat kerja, ngebanggain mama. Baik ya Boni. Baik. Ya Boni. Ervan, Anda bisa ajak kami dan pemirsa tentunya juga mungkin berbincang dengan kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prialianti yang selalu sigap mendampingi Saka Tatal untuk
tujuan pengajuan PK ini? Karena kan Saka juga sudah bebas murni, kemudian kemarin juga sempat disampaikan bahwa sebenarnya tujuannya untuk merehabilitasi nama baik Saka. Nah, mungkin bisa disampaikan kembali. Ya, bisa. Jadi gini, waktu bebas, waktu keluar bulan April 2020, Saka punya kewajiban untuk wajib lapor yang jadwalnya sudah ditentukan. Nah, pada tanggal 23 Juli 2024 wajib lapor itu selesai dan Saka memiliki kebebasan. Tetapi predikat mantan narapidana seumur hidup tetaplah melekat pada diri Saka. Itu yang tujuan dari PK ini. Karena dengan PK kita berharap kebenaran terbuka selebar-lebarnya, karena saya meyakini di 2016 tidak pernah ada peristiwa yang menyebabkan Saka menjadi terpidana. Bukan dia pelaku pembunuhan di tahun 2016 seperti yang tertuang dalam putusan. Walaupun pada tanggal 23 Juli 2024 sudah dinyatakan bebas dan tidak perlu wajib lapor, tetapi sebutan mantan narapidana kan tidak melekat apabila kita tidak mengajukan PK. PK ini untuk merehabilitasi nama Saka sehingga secara legal formal keputusannya diharapkan dikabulkan dan Saka lebih memiliki masa depan, karena walau bagaimanapun Saka di umur sekarang kan belum menikah, dia juga harus memiliki masa depan yang baik yang bisa membanggakan keluarganya ke depan. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan dikabulkannya PK ini berarti diharapkan mengembalikan nama baik Saka. Baik, tentunya tujuan dari pengajuan PK ini adalah untuk memulihkan nama baik Saka Tatal dan juga untuk menyambut masa depan Saka yang lebih baik. Bu Titin, bisa mendengar suara kami dengan jelas ya Bu? Mungkin Ibu bisa sampaikan bisa juga mendengar. Tadi yang sebelumnya sudah Ibu ungkapkan, siapa saja rencananya saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum Tatal nanti di persidangan? Ya, kalau saksi-saksi ahli memang yang sudah terkonfirmasi Bapak Reza Indragiri, Bapak Ajmi Syahputra, Bapak Augustus Suseno. Tetapi ada beberapa saksi juga yang tidak bisa kami sebutkan karena itu berkaitan dengan untuk mempertegas peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian juga kami juga akan berusaha memohonkan agar menghadirkan saksi-saksi dari kepolisian yang pernah melakukan olah TKP di 2016 karena berkaitan dengan novum yang kita miliki juga. Karena saya yakin saksi-saksi di TKP pada 2016 yang menyebutkan itu adalah kecelakaan akan bisa mengkonfirmasi terhadap novum-novum visual yang kami sampaikan di memori PK. Gitu, Mbak. Baik, Bu Titin, kita kembali menyinggung sejumlah novum yang kemarin sudah disampaikan di muka sidang bahwa kuasa hukum Saka Tatal ini meyakini yang terjadi di 2016 terhadap Vina dan Eki adalah kecelakaan. Tidak ada kekerasan apalagi yang dilakukan oleh Saka Tatal. Kemudian apa yang membuat Anda dan tim begitu yakin bahwa tidak kekerasan namun yang terjadi hanya kecelakaan lalu lintas? Ya. Dari novum visual yang dihadirkan dalam memori PK itu 1 sampai 3 itu visualnya menjelaskan kondisi luka korban laki-laki maupun korban perempuan. Malah salah satu novum itu akan mempertegas apakah betul terjadi pemerkosaan. Karena novum yang salah satu di antaranya itu mohon maaf merupakan bagian tubuh Vina yang tentu saja kita tidak bisa membukanya di media. Itu bagian tubuh Vina dan sedang diobati oleh perawat mungkin di Rumah Sakit Gunung Jati. Jadi 3 novum itu posisinya korban di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang tentu saja ini merupakan visual yang tidak pernah ditampilkan di sidang 2016 maupun dari 2017. Tetapi pengambilan fotonya diperoleh di tanggal itu. Tetapi saya baru mendapatkan di tangan saya novum yang sifatnya visual itu 2 bulan yang lalu ketika film Vina ini viral. Dan yang sangat ini adalah masalah daging di baut. Karena dulu keterangan saksi menyatakan ada daging di baut, tetapi dalam perkara yang 7 terpidana dewasa
tetapi dalam keterangan kesaksian Saka itu tidak tersampaikan. Jadi saya melihat kehadiran 5 anggota kepolisian yang melakukan olah TKP, 5 atau 4 anggota yang melakukan olah TKP diharapkan bisa hadir lagi di sidang Saka Tatal. Baik, Bu Titin, ini Anda menyebutkan bahwa sejumlah bukti yang Anda hadirkan termasuk foto kondisi almarhumah Vina yang menunjukkan bahwa adanya luka ataupun bagian tubuh yang tertempel di baut ini tidak pernah dihadirkan di persidangan di tahun 2016 lalu, termasuk juga di berita acara begitu Bu. Mengapa tidak pernah tersampaikan di sidang lalu? Karena kan dulu yang hadir di persidangan yang 7 terpidana dewasa itu didatangkan anggota kepolisian yang melakukan olah TKP, Mbak. Yang di situ dinyatakan dia melihat daging yang tertinggal di baut, dia melihat ada goresan. Itu kan menyatakan goresan di median jalan yang sama dengan warna motor, itu kan menyatakan adanya kecelakaan. Karena apa? Darah yang tergenang hanya di flyover Talun, daging yang tertinggal di baut juga di flyover Talun. Kemudian juga median jalan yang tergores juga posisinya di flyover Talun. Itu kan terungkap di persidangan, tetapi tidak pernah ada bukti visualnya. Visualnya oleh saksi tidak pernah diberikan kepada majelis hakim, dan pada akhirnya majelis hakim mengabaikan keterangan itu di sidang 7 terpidana. Nah, itulah sebabnya di sidang Saka Tatal PK kami dan tim berusaha mengajukan permohonan agar anggota kepolisian melakukan olah TKP hadir dalam sidang PK Saka Tatal. Baik. Karena memang di sidang Saka Tatal dulu tidak dihadirkan. Jadi visual itu tidak pernah dihadirkan, Mbak. Itu sebabnya, dan saya terima 2 bulan yang lalu. Baik Bu Titin, ini artinya ada sejumlah hal yang kuasa hukum nilai terabaikan di sidang 2016 lalu. Mungkin selain bukti visual yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada hal lain yang kuasa hukum nilai terabaikan atau terlewatkan oleh majelis hakim di sidang 2016 lalu, Bu? Kalau di 2016-2017 saya banyak melihat hal itu ya, Mbak, karena memang dan kan itu sudah berulang kali saya sampaikan mengenai tidak kesesuaiannya antara berita acara kemudian terkonfirmasi di sidang para terdakwa waktu itu tidak mengakui perbuatannya, tetapi di situ juga di dakwaan ada luka tusuk, ditentukan ada luka tusuk, tetapi bukti pakaian yang dikenakan oleh korban tidak robek. Itu kan sebetulnya majelis hakim juga sudah memahami itu, Mbak, waktu sidang dewasa. Waktu sidang itu yang berkaitan tentu saja dengan sidang Saka Tatal yang pada lebih awal sidangnya. Baik. Jadi ketidaksesuaian itu kan seharusnya bisa dilihat gitu. Jadi itulah sebabnya dalam dalam memori TK kita menyampaikan juga masalah kekeliruan majelis hakim. Baik, Bu Titin, kami ingin mendengar juga suara dari Saka Tatal. Ini kan kita sudah cukup banyak ya mendengar keterangan dari Bu Titin. Mungkin Ibu bisa ajak Saka berbincang juga ya, Bu. Tentunya harapan dari pengajuan PK ini tentu dikabulkan. Nah, kalau kita berandai, misalnya nanti PK-nya dikabulkan oleh majelis hakim, apa yang kira-kira menjadi rencana Saka ke depan? Karena kan ini juga tujuannya untuk memperbaiki masa depan Saka. Mungkin sudah ada rencana pekerjaan atau cita-cita yang didambakan oleh Saka mungkin? Maksudnya kalau sidang dikabulkan gitu, Mbak? Iya, mungkin harapan Saka. Mungkin bisa Ibu tanya juga ke Saka. Aja ya, masuk ke Saka ya. 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 Harapannya kalau sidang dikabulkan mau ngapain? Saka, halo Saka. Ya, halo Ibu. Iya, Saka tentunya kan. Halo, gimana? Baik. Gimana? Jadi harapan Saka seandainya PK Saka ini dikabulkan, harapan Saka ini jadi lebih baik lagi, dan harapan Saka ini ingin orang-orang yang tidak bersalah termasuk 7 terpidana yang masih ada di dalam dibebaskan, dan orang-orang yang tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan itu tidak pantas namanya di penjara. Jadi harapan Saka ini kepengen semua orang tuh tahu bahwa Saka ini tidak pernah melakukan, Saka ini seolah-olah Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, dan Saka ingin membuktikan. Jadi harapan Saka ini
agar semua orang tahu dan Saka agar lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah kalau ada rezeki, Saka ingin usaha. Baik, Saka ada rencana buka usaha, mungkin sudah terpikirkan Saka Ya Ibu. usaha apa mungkin Kalau mau berjualan usaha atau itu ya, seperti Saka apa? udah ada pikiran dari dulu. Mm-mm. Namun kan ini apa namanya Ya, belum ada ketemu jalannya. ya udah. Baik, Ya. ini tentunya Saka juga tidak hanya mengharapkan kebenaran terungkap untuk Saka, tetapi juga untuk 7 terpidana lainnya, begitu ya Saka? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin Saka sampaikan lagi? Ini sebentar lagi kan sidang akan dimulai jam 9, nanti mungkin ada yang ingin Saka sampaikan, atau mungkin juga dari sidang sebelumnya di hari Rabu kemarin ada mungkin unek-unek atau yang belum sempat tersampaikan Saka? Jadi Saka cuma hanya ingin minta doanya aja yang terbaik. Semoga PK Saka berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Mohon minta doanya dan dukungannya. Baik, terima kasih Saka Tatal. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tentunya kita masih menunggu perjalanan Saka Tatal dan kuasa hukumnya untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, dan kami juga akan ajak Anda untuk berbincang langsung, sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ahli hukum pidana Akhyar Salami. Halo, Pak Akhyar. Terima. Boni. Kanan dong. Halo, Halo Pak Akhyar. Di hotel ada bisa parat ya, dengar suara saya? di hotel sama ada parat ya. Ya, mau datang ke Cirebon. Berarti ini Aaron masih bergabung sama Saka masih aman. Ya, aman. Baik, pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini adalah situasi ataupun kondisi perjalanan Saka Tatal, salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang hari ini akan kembali menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya, Ibu Titin Prialianti, dan reporter kami di Cirebon, Ervan Septiawan, berkesempatan langsung untuk berangkat bersama menuju ke pengadilan. Tadi juga sudah disampaikan harapan-harapan dari Saka Tatal langsung, yang merasa saat ini sudah cukup percaya diri dan juga semangat untuk menjalani sidang.